Kunjungan Bapa Suci Paus Fransiskus, pemimpin dunia Gereja Katolik, telah berakhir sampai di sini. Setelah beberapa hari di Indonesia, Paus Fransiskus di samping berkunjung ke Indonesia dalam misi kerohanian kemanusiaan, juga Paus Fransiskus melakukan kunjungan kenegaraan menemui Presiden Indonesia Jokowi bersama pejabat-pejabat pemerintah di Republik Indonesia. Paus Fransiskus juga sebagai Kepala Negara Vatikan dengan rasa nyaman, aman, dan damai di hati, tanpa sedikit pun rasa kekhawatiran akan keberadaan di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia. Dia tetap yakin bahwa rakyat Indonesia, di tengah keberagaman suku, ras, dan agama, ia tampil dengan kesederhanaan. Akhirnya sampai pada waktunya, hari ini kembali bertolak dengan menggunakan pesawat komersial Garuda Indonesia Airways, tanpa dilengkapi dengan kebutuhan-kebutuhan khusus pelayanan sebagai pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia, tanpa dipersiapkan kekhususan pelayanan sebagai pemimpin Gereja Katolik seluruh dunia, juga sebagai pemimpin negara Vatikan, berakhir di ujung Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Papua New Guinea. Cuplikan demi cuplikan keberangkatan beliau dari halaman Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia kita ikutin bersama. Yuk kita lihat. Kita lihat persiapan bandara, sudah menunggu beberapa uskup Jakarta dan para kardinal. Dan di sepanjang perjalanan, di mana rute yang akan dilewati, sudah banyak warga masyarakat dan anak-anak menunggu Paus Fransiskus lewat dan akan melambaikan tangan sembari mendoakan Bapak Paus Fransiskus sampai pada tujuan Papua New Guinea dengan selamat. Dikabarkan rombongan sudah memasuki jalan tol dan akan segera menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini pantauan kami, di luar banyak sekali yang menanti Paus Fransiskus. Paus Fransiskus selama berada 3 hari di Indonesia ini menggerakkan hati masyarakat, bukan hanya saja Katolik, namun seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Stancatevi di prendere il largo, non stancatevi di gettare le reti, non stancatevi di sognare, non stancatevi Di sepanjang hidup. Kalau kita melihat saat ini persiapan sudah luar biasa, memang dipersiapkan sejak pagi hari tadi, sudah sangat-sangat matang dipersiapkan untuk nantinya mengantar keberangkatan dari Paus Fransiskus kirim menuju ke Papua New Guinea yang rencananya akan berangkat pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini Paus Fransiskus dikabarkan sudah masuk ke tol dan akan segera menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Lihat memang Paus Fransiskus selama berada di Indonesia 3 hari ini menggerakkan hati masyarakat, bukan hanya Katolik tapi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, pemirsa. Dan kita akan menanti bagaimana nantinya kedatangan Paus Fransiskus. Sebentar lagi akan tiba, pemirsa, di Bandara Soekarno-Hatta. Semula dalam jadwal tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 9.45, namun di mana tempat masyarakat menanti di jalan-jalan, walaupun ada pembatas-pembatas, Paus Fransiskus terkadang berhenti sejenak untuk menyapa dan memberkati serta melambaikan tangan seperti mengucapkan selamat tinggal Indonesia. Di Bandara Soekarno-Hatta, situasi menunggu tibanya Paus Fransiskus, antrian masyarakat sepanjang jalan. Antrian masyarakat sepanjang jalan menunggu Paus Fransiskus dengan menyanyikan lagu-lagu rohani sambil melambai-lambaikan tangan meneriakan Papa Fransiskus, Bapak Paus Fransiskus. Berkat dari Paus Fransiskus. Beruntung bayi dalam kandungannya diberkati langsung oleh Paus.
Kebahagiaan yang sama juga dirasakan Ade Marbun setelah putri kesayangannya diberkati oleh Paus Fransiskus. Akhirnya, dia dipanggil Paus Fransiskus dan diberkati. 10 menit lagi Paus Fransiskus diperkirakan akan sampai di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kami sudah menunggu di sini pemirsa dan juga Agita. Ini antusias dari Bapak Ibu yang berada di sini sejak subuh itu sudah mempersiapkan untuk nanti bersiap menyanyikan lagu-lagu rohani maupun memanggil Paus Fransiskus ketika lewat di depannya meskipun terhalang oleh pembatas begitu. Tapi kalau misalnya kita bisa gambarkan kepada Anda, memang kira-kira dari Paus Fransiskus yang berasal dari Vatikan memang sudah tiba sejak pagi hari tadi di sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sudah bersiap di area dalam di depan dari pesawat Garuda DA7780 yang nanti akan digunakan oleh Paus Fransiskus untuk berangkat menuju ke Papua Nugini. Tadi kami melihat tuh anak-anak kecil itu banyak sekali yang di luar. Jadi tadi kami juga dari tim media sempat berinisiatif untuk meminta agar anak-anak kecil ini masuk ke area dalam dan juga lansia untuk diperbolehkan melihat Paus secara dekat. Karena memang sejak subuh hari tadi dan juga anak-anak yang memang mempunyai antusias yang tinggi untuk bertemu dengan Paus Fransiskus, Paus Fransiskus maksud kami. Dan kalau kami melihat pemirsa, Paus Fransiskus ini meninggalkan sejumlah pesan kepada kita semua masyarakat, yakni mengenai pesan kesederhanaan, kebahagiaan, dan juga arti kegagalan, belas kasih, dan juga toleransi. Ini tercerahkan selama 3 hari agenda Paus di Indonesia. Ketika tiba, ia menunjukkan kesederhanaannya dengan menaiki pesawat komersial dibandingkan memilih jet pribadi. Ia pun menggunakan mobil yang biasa digunakan masyarakat, bukan mobil mewah. Tempat tinggal pun, ia memilih di Kedutaan Besar Vatikan dibandingkan dengan hotel mewah. Ketika bertemu dengan Presiden RI Jokowi, ia pun menuliskan pesan bagi bangsa Indonesia yang tertulis dalam buku tamu. Ia memberikan kesan indah terhadap Indonesia dan mendoakan Indonesia tumbuh di dalam iman dan persaudaraan. Ia pun menyempatkan diri melihat terowongan silaturahim. Ia menghubungkan gereja dan juga masjid. Bapak Paus juga melihat ini sebagai terowongan persahabatan. Fransiskus sudah mulai ada pengamanan atau patwal yang sudah memasuki lokasi. Dan kita sedang melihat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten untuk nantinya ini Fahri terharu sekali Celia ini karena ternyata dia memang dari awal keberangkatan sudah ditugaskan untuk meliput kedatangan Paus Fransiskus dan hari terakhir juga menyambut menjelang keberangkatan Paus Fransiskus. Kita lihat bersama juga pemirsa. Ya, Paus Fransiskus bersalaman juga dengan Menteri Agama Yakut Kolil Qomas yang juga adalah orang pertama yang juga menyambut pada saat Paus tiba di tanah Indonesia, tanah air, dan juga Yakut Kolil Qomas ini yang akan melepas kepergian Paus Fransiskus meninggalkan Indonesia dan akan menuju ke Port Moresby, Papua Nugini untuk selanjutnya melakukan kunjungan berikutnya. Dan tadi juga sudah bersalaman dengan sejumlah tamu-tamu yang akan turut menghantar pemirsa. Paus ini kembali duduk di kursi roda. Kalau kita lihat jika sebelumnya kedatangan Paus ini nanti akan menggunakan lift khusus begitu supaya nanti bisa masuk ke dalam pesawat. Ini juga kita lihat sejumlah rombongan karpet merah yang sudah digelar untuk menyambut atau memberangkatkan melepas kepergian Paus Fransiskus. Penghormatan ya terhadap seseorang, apalagi ada pemimpin agama, itu akan sendirinya datang ketika memang pancaran karisma itu memang ada dalam dirinya sendiri, dan tidak perlu sekali lagi fasilitas yang wah, fasilitas yang mewah-mewah ya, cukup dengan yang biasa. Semua orang pun akan memberikan penghormatan. Perdamaian itu jauh lebih baik. Maka saya rasa kedatangan Paus kurang lebih 3 hari ya, ini akan membawa pesan yang efek domino. Kunjungan Asia Pasifik ini akan membawa dampak kepada dunia sehingga orang akan bosan dengan konflik, akan bosan dengan perang, gitu ya. Dan insya Allah bahwa perdamaian akan
tercapai juga. Indonesia sekali lagi adalah negara yang sangat beruntung ya. Ini Indonesia negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya ke wilayah Asia Pasifik. Dan memang setelah saat itu, Paus juga akan mengunjungi beberapa negara lainnya. Tadi yang seperti disampaikan Pak, kita harapkan semangat perdamaian, cinta kasih, dan juga kesederhanaan yang sudah Paus Fransiskus berikan ya di dalam lawatan ke Indonesia selama beberapa hari. Di Indonesia ini banyak sekali meninggalkan kesan-kesan baik bagi kita semua tentunya yang menyambut Paus di Indonesia. Dan harapannya konflik-konflik geopolitik dan juga konflik perpecahan yang saat ini tengah terjadi di tengah dunia yang sepertinya memang sedang tidak baik-baik saja Pak Hari. Ini melalui sosok Paus dan juga ada banyak kebaikan yang bisa disebarkan melalui teladan-teladan lainnya. Ya, kita lihat bersama ya. Wah, ini dia pemirsa ini juga. Di pesawat kru bandara ini juga secara bergantian berpisah. Paus Fransiskus menyempatkan sejenak juga untuk mengucapkan perpisahan dan juga melambaikan tangan, memberikan berkat kepada semuanya. Jadi tidak hanya tamu-tamu VIP saja pemirsa, tapi juga bahkan tadi kru-kru bandara, kru-kru pesawat juga mendapatkan giliran secara bergantian. Ini untuk bisa bersalaman melepas kepergian Paus Fransiskus. Istilahnya tadi Viva il Papa. Semoga Paus Fransiskus panjang umur dan semakin banyak menginspirasi tidak hanya umat Katolik namun juga banyak masyarakat di dunia. Kalau kita melihat ya bagaimana kunjungan Paus Fransiskus, artinya kunjungan apostolik ini berarti tidak hanya kunjungan keagamaan saja, tapi juga kunjungan kenegaraan. Apalagi kita lihat jika Paus berkenan untuk memberikan berkat kepada kita semua di sini, semoga saja ini Paus akan memberhentikan mobilnya sejenak untuk nantinya menyapa kita semua yang ada di sini. Kita akan coba untuk menyapa Paus Fransiskus saat ini. Papa Paus, Bapak Paus, Bapak Paus. Wah, pemirsa, wah, senang sekali rasanya. Saya bisa dapat kesempatan untuk melihat Paus secara langsung di sini. Jadi ini adalah sebuah momen bersejarah, bukan buat hidup saya saja, tapi mungkin untuk seluruh masyarakat Indonesia yang sudah melihat Paus. Mungkin saya sudah menunggu dari waktu yang sangat lama, dan masyarakat Indonesia juga pasti sudah menunggu dari waktu yang sangat lama. Hari ini melihat langsung begitu Paus dari sangat dekat, jarak yang sangat dekat, menyapa kami semua di sini. Dan bukan saya sendiri pemirsa, di sini banyak sekali masyarakat warga sipil yang juga terharu begitu dengan lambaian tangan dari Paus tadi, walaupun cuma sebentar, sejenak, beberapa detik saja, tetapi itu sangat bermakna bagi kita semua pemirsa yang memang menunggu-nunggu kedatangan Paus Fransiskus sejak kemarin. Dan kami juga berharap bahwa kedatangan Paus dalam perjalanan apostolik kali ini bukan terakhir kalinya, bahwa perjalanan apostolik akan dilakukan kembali oleh Paus Fransiskus. Kami mendoakan yang terbaik agar nantinya Paus Fransiskus ini di perjalanan apostoliknya ini akan berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan juga kalau kita melihat saat ini, mohon maaf sekali karena memang saya sangat terharu dengan melihat Bapak Paus Fransiskus, Bapak Paus yang tadi lewat langsung di depan saya. saat ini mengantar kepulangan dari Bapak Paus Fransiskus, yang memang Bapak Paus ini meninggalkan sejumlah makna, sejumlah berkat kepada kita semua, mengajarkan arti kesederhanaan, arti kegagalan, perdamaian, dan beragam yang diajarkan kepada kita semua saat ini pemirsa. Dan memang setiap makna yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam Misa Kudus yang disampaikan kemarin pemirsa ini sangat berarti, mengajarkan mengenai apa yang disampaikan oleh Santo Petrus, mengajarkan apa yang disampaikan oleh Santa Teresa. Dia mengajarkan bahwa kalau dari Santo Petrus yang menjala ikan, meskipun tidak mendapatkan ikan, kegagalan itu berlimpah-limpah yang didapatkannya, tetapi ia tetap berfokus untuk terus percaya kepada Tuhan. Ini artinya dia mengajarkan kepada kita bahwa meskipun menghadapi kegagalan, Paus Fransiskus mengajarkan kita untuk tetap fokus, untuk tetap percaya, untuk tetap yakin, seperti itu. Dan saat ini pemirsa, inilah
Apa yang kami saksikan saat ini? Keberangkatan dari Paus Fransiskus. Dan doa kita bersama pastinya semoga Menjelang keberangkatan Paus Fransiskus, kita lihat bersama juga tanah Indonesia, tanah air akan melepas kepergian Paus Fransiskus, meninggalkan Indonesia dan akan menuju ke Port Moresby, Papua Nugini untuk selanjutnya melakukan kunjungan berikutnya. Ya terhadap seseorang, apalagi ini ada pemimpin agama, itu akan sendirinya datang ketika memang pancaran karisma itu memang ada dalam dirinya sendiri, dan tidak perlu sekali lagi fasilitas yang wah, fasilitas yang mewah-mewah ya, cukup dengan yang biasa, semua orang pun akan memberikan penghormatan, dan insya Allah bahwa perdamaian akan tercapai juga. Nah, dari kedatangan Paus, Indonesia sekali lagi adalah negara yang sangat beruntung ya. Ini Indonesia negara pertama yang dikunjungi oleh Paus Fransiskus dalam kunjungan apostoliknya ke wilayah Asia Pasifik. Dan memang setelah saat itu Paus juga akan mengunjungi beberapa negara lainnya. Tadi yang seperti disampaikan Pak Ari, kita harapkan semangat perdamaian, cinta kasih dan juga kesederhanaan yang sudah Paus Fransiskus berikan ya di dalam lawatan ke Indonesia selama beberapa hari. Di Indonesia ini banyak sekali meninggalkan kesan-kesan baik bagi kita semua tentunya yang menyambut Paus di Indonesia, dan harapannya seperti yang dikatakan oleh Pak Ari, betul ya Pak, jadi tidak hanya Indonesia saja, tapi juga memang negara-negara lainnya selanjutnya di Papua Nugini, masih ada negara lainnya juga, dan harapannya konflik-konflik geopolitik dan juga konflik perpecahan yang saat ini tengah terjadi di tengah dunia yang sepertinya memang sudah tidak baik-baik saja Pak Ari. Ini melalui sosok Paus dan juga ada banyak kebaikan yang bisa disebarkan melalui teladan-teladan lainnya. Ya, kita lihat bersama. Wah, ini dia pemirsa. Para kru di pesawat, kru bandara ini juga secara bergantian berpisah. Paus Fransiskus menyempatkan sejenak juga untuk mengucapkan perpisahan dan juga melambaikan tangan, memberikan berkat kepada semuanya. Tidak hanya tamu-tamu VIP saja pemirsa, tapi juga bahkan tadi kru-kru bandara, kru-kru pesawat juga mendapatkan giliran secara bergantian. Ini untuk bisa bersalaman melepas kepergian Paus Fransiskus. Viva il Papa, semoga Paus Fransiskus panjang umur dan semakin banyak menginspirasi tidak hanya umat Katolik namun juga banyak masyarakat di dunia.